Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya, Tutik Sujiati, dari instansi Madrasah Aliyah Negeri 1 Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini saya akan menyelesaikan tugas 5, yaitu cara membuat gambar video bagi pemula. Jadi saya akan mengedit video saya yang sudah saya simpan terlebih dahulu dengan background green screen. Saya akan merubah menjadi sebuah video pembelajaran dengan background yang lain. Nah, caranya kita akan mencari KineMaster Pro Edition. Kita klik yang sudah diinstal. Ya, kita tambah. Di sini ada Project Assessment dan Empty Project. Nah, Project Assessment ini untuk langsung kita filenya beri nama. Saya coba klik Empty Project. Nah, di sini ada layar hitam dan kuning. Yang hitam ini untuk kita mengatur ya. Kita akan menambah background dulu dengan klik media browser. Kita ambil backgroundnya dulu. Klik tanda contreng. Kemudian kita akan kunci dulu supaya tidak bergerak dengan klik tanda sama dengan contreng. Nah, ini sudah tidak bergerak ya. Nah, ini bisa dipanjangkan Bapak Ibu. Nah, kemudian kita akan menambahkan video dengan klik layer, media, kemudian pilih filenya. Nah, seperti ini. Kita akan potong dulu, cropping. Nah, kita crop. Ini ukurannya terserah Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita klik tanda contreng bila sudah. Kemudian kita kunci chroma key, kita hidupkan. Ini boleh dihidupkan yang so much nih, jadi kita mencari sampai gambar kita itu kelihatan putih ya, seperti ini. Nah, kita turunkan. Kita klik tanda contreng. Kita turunkan dulu videonya, gambarnya. Nah, kita coba play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Nah, di sini boleh kita beri nama, misalnya setelah ini kita beri nama di sebelah sini. Kita akan beri nama dulu. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Nah, kita akan menambah nama, misalnya klik layer text. Kita beri nama, misalnya ibunya namanya Tutik Sujiati. Kita klik OK. Nah, kita atur, misalnya kita taruh di sini, kita besarkan. Nah, kemudian kita klik bulat putih untuk memberi warna, misalnya kita beri warna biru. Kita klik tanda contreng. Nah, seperti ini. Kita hurufnya misalnya mau dirubah. Nah, kita contreng. Kita coba play. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, karena ini masih kasar ya masuknya. Nah, boleh di sini animation misalnya seperti ini, atau boleh seperti ini. Nah, nanti terserah Bapak Ibu aja. Ini boleh kita panjangkan di dalam teksnya. Kita mencoba memutar. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan mengajarkan tentang materi gelombang. Nah, ini kita panjangkan dulu backgroundnya. Ini backgroundnya boleh diganti-ganti ya Bapak Ibu. Ini terserah aja. Ini. Nah, setelah itu
Nah, materinya misalnya di sini nanti diterangkan. Oh, ternyata saya kunci kromanya, saya lihat tangannya hilang Bapak Ibu ya. Nah, centeng saya kita tambah teksnya adalah judulnya gelombang elektromagnetik. Nah, kita beri warna merah misalnya, hurufnya kita ganti. Nah, kita geser ke sini sedikit ya, kita besarkan sedikit hurufnya ya. Nah ini boleh dipanjangkan sampai di mana teksnya, misalnya sampai di sini. Kita coba putar, kita klik tanda contreng. Nah, kita coba putar. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dalam perambatannya. Nah, kita panjangkan ke sini sedikit karena kurang pas tadi, jadi kita play. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dalam perambatannya tidak memerlukan medium. Tidak seperti gelombang lain ya, yang perlu medium seperti tali, air, dan lain. Nah, kita lihat dulu. Nah, nomor 1. Nah, ini ada kesalahan Bapak Ibu yang tadinya. Nah, kita akan mencoba memotong setelah nomor 1 sini. Klik videonya. Kita potong dulu, kita akan memangkas bagian yang kita anggap kurang pas. Nah, kita tanda contreng, kita geser dulu video yang akan kita pangkas. Kita mencoba memutar. Yang pertama, gelombang radio. Nah, kita akan memangkas sedikit aja. Kita akan memangkas yang di sebelah kiri. Kita pangkas sedikit, contreng. Nah, setelah itu kita geser videonya. Nah, kemudian kita satukan lagi videonya, kan kita satukan lagi. Nah, kita coba contreng. Gelombang radio. Gelombang radio. Gelombang radio. Ini tadi mau memutar ini ya Bapak Ibu ya. Nah, nomor 1-nya ini berarti kita pangkas yang sebelah kanan. Ya, ini videonya kita geser. Gelombang radio. Kita contreng. Nah, kita coba geser. Yang pertama, gelombang radio. Masih ya. Nah, ini. Ini memangkasnya, soalnya ada yang bagian yang terdobel ya Bapak Ibu ya. Jadi kita pangkas dulu. Ini videonya kita geser dulu. Nah, kita pangkas yang sebelah sini dulu. Nah, kita pangkas bagian kanan, kemudian kita satukan. Kemudian
kita coba dulu putar. Gelombang radio yang pertama, gelombang radio. Masih ada ya. Ini akan kita pangkas. Yang pertama, kemudian ini kita pangkas. Nah, berarti video yang ini kita pangkas sebelah kiri. Kita coba putar. Yang pertama, Kedua lagi. gelombang radio. Kita pangkas sebelah kiri. Yang pertama, gelombang radio. Ya, berarti baru kita satukan videonya. Nah, ini masih agak kasar ya Bapak Ibu ya. Mohon dimaklumi karena masih amatir. Yang pertama, gelombang radio. Nah, kita akan menambah teks di ya, di sini kita akan menambah teks gelombang radio. Gelombang radio. Oke. Kemudian kita atur. Nah, kita atur besarnya, kita beri warna dulu. Misalnya warnanya adalah warna merah. Kita contreng. Nah, kita pilih hurufnya, misalnya nota serif bold, contreng. Nah, ini kita besarkan. Ini kita geser sedikit ya, geser. Nah, coba kita panjangkan sedikit. Nah, kita tanda contreng, coba kita putar. Yang pertama, gelombang radio. Nah, Gelombang radio. kemudian nanti di sini ada ini menjelaskan materinya. Ini kita panjangkan sedikit lagi. Ini dipanjangkan sampai videonya habis, boleh ya Bapak Ibu ya. Atau mau diganti backgroundnya boleh. Coba kita putar. Nah, Frekuensi, ada high frekuensi, bahkan sampai yang super high frekuensi. Nah, apa sih manfaatnya gelombang radio? Gelombang radio dimanfaatkan untuk salah satu contohnya radiofon. terus kita panjangkan lagi. Nah, misalnya ini. Bisa juga dimanfaatkan pada telepon genggam. Nah, kalian tahu telepon genggam? Oke, rata-rata ya. Kemudian bisa dimanfaatkan. Kemudian berikutnya adalah ini kita panjangkan dulu ya. Video saya kebetulan berdurasi kurang lebih 10 menit Bapak Ibu, jadi agak panjang. Kemudian bisa dimanfaatkan pada pesawat radio dan televisi. Itu manfaatnya. Kita cari. Nah, ini. Mikro. Nah, gelombang mikro. Berarti kita ketik dulu di sini Bapak Ibu, kita tambah teks, ketik layar, teks, kita tulis gelombang mikro. Gelombang mikro. Nah, kita geser, kita beri
Nah, kita tambahkan misalnya warna biru tua lagi ya, atau merah, nanti terserah Bapak Ibu, contreng. Kemudian kita pilih hurufnya, misalnya ini. Kemudian kita misalnya in animation keluarnya mau ini. Nah, contreng. Kita panjangin sedikit ya. Kita coba putar. Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super high frequency, biasa disingkat dengan SHF atau kepanjangannya super high frequency. Gelombang Kita panjangkan lagi. Nah, ini kita panjangkan dulu. Nah, kita putar yang tadi. oven. Kita tambah layar, klik teks, misalnya open. Oke. Kita beri warna, misalnya warnanya adalah merah, contreng. Nah, kemudian misalnya kebetulan di sini ada saya gambar oven, jadi kalau mau menambahkan gambar misalnya nih, kita klik dulu. Nah, kita tambah lagi, misalnya di sini layar, kebetulan saya punya gambar oven, kita tambahkan gambar oven. Nah, kita cropping dulu ya, contreng. Kemudian kita kecilkan, saya taruh di atas ini. Untuk oven. Tahu oven? Ini tulisannya agak ketutup, jadi saya kecilkan. Oven ya. Oven atau microwave oven memanfaatkan sinar gelombang mikro atau Ini boleh in animation, misalnya nah, sedangkan yang ini in animation, contreng. Nah, coba saya putar. oven. Tahu oven ya? Oven atau microwave oven. Nah, yang kedua. Kemudian yang kedua adalah biasa dimanfaatkan pada radar. Nah, kita akan menambah teks, kita ketik radar. Kita tempatkan, kita klik warna, misalnya warnanya untuk radar tuh misalnya merah aja, contreng. Nah, sama kita akan menambahkan media gambar radar, misalnya kita cropping dulu. Nah, contreng, in animation ya, yang radarnya misalnya in animation ke atas. Kita panjangkan sedikit. Contreng. Radar
panjangkan berarti sedikit ya. Kita coba putar pada radar. Radar kepanjangannya adalah Radio Detection and Training. Nah, itu juga memanfaatkan gelombang mikro. Nah, spektrum gelombang elektromagnetik yang ketiga adalah sinar. Misalnya di sini kita yang ini adalah sinar Inframerah. Nah, maka kita akan menambah sinar inframerah yang ketiga. Layer teks sinar inframerah. Oke. Ya, kita taruh di sini, kita kecilkan. Kita pilih warna, misalnya warnanya biru. Contreng. Oh, in animation Magnetik yang ketiga adalah sinar inframerah. Ke sini. Magnetik yang ketiga adalah sinar inframerah. Apa sih sinar inframerah itu? Ini mau latarnya misalnya kita ganti, boleh ya. Misalnya sampai di sini. Kita mau mengganti latar dengan kita media, kita mengganti dengan latar yang bunga-bunga misalnya. Ini. Nah, kemudian di sini, nah, jadi ini kita panjangkan. Sebelumnya ini kita panjangkan ya, kita lihat dulu. Kita akan kunci dulu, nah supaya nanti nggak bergerak gambarnya. Sinar inframerah itu, sinar inframerah atau sering disebut cahaya inframerah adalah tipe radiasi energi yang tidak tampak oleh mata manusia, namun dapat kita rasakan. Nah, itu inframerah. Jadi semua benda di alam semesta memancarkan beberapa tingkat radiasi. Nah, kemudian kita cari lagi saya judulnya. Oleh mata manusia, namun dapat kita rasakan. Nah, sampai misalnya menunjuk, sebenarnya di sini mau dikasih PowerPoint juga bisa ya Bapak Ibu ya. Siapa penemu Herschel? Nah, dia pertama kali yang Nah, ini ada William Herschel. Nah, dia Nah, saya akan mencoba menambah teks. Penemu inframerah adalah William Herschel. Nah, penemu sinar inframerah. Nah, kita beri warna dulu, misalnya warna hitam, ada nggak Bapak Ibu? Oh, nggak ada, warna ungu aja. Misalnya in animation keluarnya adalah seperti ini. Herschel atau William. Kita geser. Ini diselidiki oleh Wilhelm atau William Herschel. Nah, dia
yang menyelidiki tentang sinar. Nah, ini Dimanfaatkan pada remote control. nah, kita akan menambah, misalnya di sini adalah layer, kita tulisi remote control. Remote control. Nah, misalnya kita geser ke sini. Kita beri warna biru. Contreng. Kita pilih hurufnya. Contreng. Nah, kebetulan di sini akan saya tambahkan juga gambar. Nah, saya klik di sini. Layer, media. Saya kebetulan menyiapkan gambar ini. Nah, ini bisa kita putar ya, Bapak Ibu ya. Nah, taruh sini misalnya. Nah, ini kita besarkan gambarnya. Lalu besar, ya kita kecilkan. Ya. Nah, kita turunkan misalnya tulisannya in animation contreng, kita putar. Remote control yang bisa dipakai untuk remote control AC, kemudian kipas angin, dan lain sebagainya. Nah, bisa juga dalam bidang kesehatan itu misalnya untuk membantu melancarkan peredaran darah, itu pakai lampu. Nah, kemudian kita lihat lagi Yang ditembakkan itu bisa juga memakai inframerah. Jadi kita panjangin sedikit. Kita akan ganti latar nanti backgroundnya. merah. Jadi pakai termometer tapi yang Jadi pakai termometer tapi yang inframerah. Yang selanjutnya adalah Nah, kita beri background di sini. Misalnya kita beri background misalnya ini transition. Ini. Kemudian kita kunci dulu supaya tidak bergerak. Nah, kita panjangkan dulu Bapak Ibu. Kita klik tanda contreng. Kita akan coba memutar setelah dari sini. tapi yang inframerah. Yang selanjutnya adalah yang keempat cahaya. Ininya masih backgroundnya masih agak ada kabur-kabur. Saya kesinikan ya. Nah, Tampak. nah kita akan menambah dengan cahaya tampak. Cahaya tampak. Nah, kita geser. Kita beri warna pink misalnya. Angkat sedikit. Coba kita putar. Yang keempat cahaya tampak. Cahaya tampak atau sering disebut cahaya putih adalah nama cahaya yang dapat dilihat mata manusia ketika semua warna yang membentuk spektrum cahaya dapat seperti warna putih. Jadi kalau spektrum cahaya itu terdiri dari beberapa macam warna, misalnya merah hingga atau Nah, ini kita beri tanda misalnya. hingga atau oranye, merah. Nah, kita
beri teks me ji ku hi bi ni oh. Nah, kita geser ke sini, kita ganti dengan ungu misalnya. Ini kejauhan ya, ganti dengan ya, mejiku hipini contreng. Kita panjangkan. Nah, coba kita putar. Hingga atau oranye, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu biasa disebut dengan warna-warna pelangi. Mejiku. Nah, kemudian Hibiniu, singkatannya ya, ingat. Nah, ketika kita melewatkan nah, di sini kebetulan saya ada gambar prisma. Kita terus dulu. kemudian apa manfaatnya cahaya tampak? Nah, cahaya Sini ada menjelaskan. putih melalui prisma. Nah, di sini kita akan menambah gambar prisma layer, media, kemudian download. Kebetulan saya sudah mendownload gambarnya prisma yang ini. Klik, nah kita atur dulu. Nah, kita atur. In animation, misalnya kita, nah, kita panjangkan, contoh. Cahaya putih melalui prisma, maka cahaya tersebut terpecah menjadi warna. Nah, kita putar lagi. Untuk sinar laser atau yang sering Nah, kita panjangkan. dipakai adalah pen yang dari laser untuk cahaya tampak. Kemudian yang kelima adalah sinar ultraviolet. Nah, kita akan menambah sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet. Tunggu ini kurang N ya. Kita potong. Cancel dulu. Nah, cancel dulu. Sinar ultraviolet. Nah, oke. Nah, hurufnya misalnya kita pilih ya ini, contoh. Nah, kemudian kita beri warna.
in animation ultraviolet. Sinar ultraviolet. kita panjangkan. Sinar UV yang berasal dari matahari tidak terlihat oleh mata manusia. Kemudian kita tambah sinar gamma. Sinar gamma. Oke, kita geser. Beri warna contreng in animation. Kita panjangkan. Sinar X. Sinar X itu berarti ini sinar X. Sinar X. sering disebut juga dengan sinar Rangsang. Nah, apa sih kegunaannya? Sinar Rangsang itu biasa dimanfaatkan untuk mengetahui letak patah tulang. Nah, misalnya di sini saya akan menambahkan media untuk sinar X-nya. Ya, ini. Saya cropping dulu. Contreng. Saya taruh di sini, saya kecilkan. Contreng. Biasa dimanfaatkan untuk mengetahui letak patah tulang. Misalnya, kalau ada orang kecelakaan, kemudian Kita panjangkan mulai sini. Nah, kemudian kita panjangkan lagi backgroundnya. Contreng. sinar gamma itu Nah, ini kita tambah dengan tambah layer teks sinar gamma. Gamma. Oke, kita geser ke sini. Kita beri warna ungu misalnya. Nih. Kita coba putar. terakhir adalah sinar gamma. Sinar Panjangkan. Nah, kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Memakai sinar gamma. Nah, kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu tentang gelombang Kita panjangkan lagi. Kita putar lagi. gelombang elektromagnetik dan spektrumnya. Sudah jelas ya? Nah, kita pendekkan dulu sedikit. Kita akan mengganti backgroundnya, menambah dengan background ini misalnya contreng, transition. Kita akan kunci dulu.
spektrumnya. Sudah jelas ya? Oke. Untuk selanjutnya, Nah, kalau sudah ini berarti ini sampai selesai. Nah, contreng. Nah, demikianlah penjelasan saya bagaimana cara merubah dari green screen sampai menjadikan suatu video pembelajaran. Nah, kita matikan dulu.